Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, hidayah, anugerah, inayah, dan segala apa yang kita rasakan, segala yang kita alami, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hadirnya kita di majelis ini, di rumah Allah, di masjid yang insya Allah penuh barokah ini, merupakan salah satu wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi timbangan amal bagi kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang utama, contoh panutan, idola bagi kita umat Islam, bagi orang yang beriman. Dan dialah seorang murabbi yang bisa mendidik, mengkader generasi awal, generasi para sahabat, sehingga menjadi pejuang-pejuang dakwah bagi umat Islam yang menyebarkan dakwah Islam ini ke seluruh penjuru dunia, sehingga sampai sekarang dianut oleh miliaran manusia di muka bumi ini. Semoga salawat dan salam ini senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mengharapkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama yang menggantikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengambil pelajaran dari perjuangan beliau, dari kejujuran beliau, dari keikhlasan apa yang telah dia korbankan bagi agama ini dengan membantu, menolong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah membahas tentang namanya, nasabnya, keluarganya, bapaknya, ibunya, istri-istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, keluarga intinya. Sekarang kita mulai membahas di luar keluarganya, tapi masih dalam lingkup kekuasaannya, yaitu mawali, jamak dari maula. Maula ini bisa punya dua arti, yang artinya itu sangat berkebalikan. Pertama, maula itu bisa dimaksudkan bekas budak, orang yang dulunya menjadi budaknya kemudian dimerdekakan. Tapi maula juga bisa disebutkan sebagai tuan, penolong, maula, maulana, penolong kita. Nah, yang kita bahas mawali, maula di sini adalah budak-budak yang dulunya dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang pertama yang terkenal yaitu Bilal bin Rabah. Ini peristiwanya sangat fenomenal. Ketika di tahun-tahun awal dakwah Islam, Nabi SAW berdakwah, mengajak manusia untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun.
Maka termasuk dalam rombongan awal, rombongan pertama, di luar orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang beriman dari kalangan budak. Nah, termasuk diantaranya adalah Bilal bin Rabah. Ini budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika masa awal kenabian, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, Islam minoritas, Islam masih lemah. Maka orang yang tidak punya kedudukan, bukan orang yang terpandang, bukan tokoh masyarakat, dan tidak punya keluarga besar yang berpengaruh, maka mereka tidak ada yang melindungi, karena mereka ditindas, didolimi, disiksa, sebagaimana yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Ketika dia beriman, maka tuannya menyiksanya, mengazabnya, menganiayanya, dirantai, ditarik di padang pasir, dibuat mainan kayak anak kecil, diseret-seret, dicemur di tengah terik matahari di padang pasir, ditindih dengan batu, dipaksa untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW, kembali kepada kekufuran, kembali kepada kemusyrikan. Tapi kisah Bilal ini terkenal, dia istiqomah, konsisten, tidak mau mengucapkan kalimat kekufuran. Yang dia ucapkan adalah ahadun ahad, ahadun ahad. Allah itu Maha Esa, Allah yang Maha Esa, enggak ada sekutu baginya. Maka dia terus disiksa sampai bahkan hampir mati, dijemur, diterik matahari, ditindih batu, diseret pakai rantai. Nah, ketika Abu Bakar melewati Bilal ini, Abu Bakar ini dulunya partner dagangnya Umayyah bin Khalaf, karena dia sama-sama pedagang, saudagar, orang kaya, orang yang punya kedudukan dari bangsa Quraisy. Maka ketika melihat Bilal disiksa, dianiaya, maka dia membelinya dan memerdekakannya. Kemudian mengenang jasa ini Umar radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalau mengingat peristiwa ini, dia mengatakan, Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar itu pemimpin kami. Wa a'taqa sayyidana, yakni Bilal, dan dia juga membebaskan tuan kami juga, pemimpin kami juga, yaitu Bilal bin Rabah, pemimpin yang membebaskan pemimpin. Kedua, budak yang dia bebaskan adalah Amir bin Fuhairah. Sama, dia budak yang beriman. Dia miliknya At-Tufail bin Abdullah bin Sahbarah. Tufail ini justru adalah saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Cuman beda bapak. Karena ibunya sama, Ummu Ruman. Tufail ini tapi tidak beriman ketika itu. Nah, dia menyiksa budaknya Amir bin Fuhairah. Dikisahkan Amir ini ketika disiksa sampai kehilangan kesadaran, pingsan bolak-balik sampai hampir mati. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an melihatnya disiksa seperti itu, dia beli, kemudian dia bebaskan. Kemudian Amir bin Fuhairah ini turut serta dalam perang Badar, perang Uhud, dan dia nantinya terbunuh di peristiwa Bi'ru Ma'unah, yang di situ dia termasuk dari 70, ada yang meriwayatkan 70, ada yang meriwayatkan 40
sahabat yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah karena ada permintaan dari beberapa atau suatu wilayah minta diutus dai. Ya Rasulullah, mereka itu orangnya lemah lembut, pengen beriman tapi nggak ada yang mengajari, maka diutuslah. Ada riwayat mengatakan 40, ada yang mengatakan 70 orang sahabat di tahun keempat Hijriah. Kemudian di tengah jalan ternyata mereka dikhianati, semuanya dibunuh, dibantai. Nah, ini dia termasuk salah satunya yang terbunuh di tahun keempat Hijriah, Amir bin Fuhairah, budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian budaknya yang lain namanya Sa'ad. Sa'ad ini budaknya Abu Bakar dan ikut melayani, berkhidmat kepada Nabi SAW. Disayangi oleh Abu Bakar karena kerjanya bagus, telaten, rajin, sabar. Bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Nabi sangat senang dengan pelayanan dari Sa'ad ini. Maka Nabi SAW bersabda, Abu Bakar, A'tik Sa'dan, bebaskan Sa'ad. Dia kerjanya bagus, dia orang yang telaten, dia orang yang sabar, dia orang yang taat. Abu Bakar ini agak eman karena sayang, oh ini kan pegawai saya yang yang rajin, yang ulet, yang telaten, yang sabar. Kalau dibebaskan saya nggak ada pegawai yang model seperti ini. Tapi oleh Nabi SAW, A'tik Sa'dan, bebaskan Sa'ad. Atat karijal, nanti kamu dapat budak-budak yang lainnya lebih banyak. Nah, kemudian dibebaskan. Kemudian Abul Qasim, nah ini nama budak dari siapa? Abu Bakar yang dibebaskan juga. Ini juga salah satu periwayat hadis tentang makan makan bawang yang berbau. Jadi salah satu periwayat hadis Rasulullah SAW bersabda, man akala min hadhil baqlah, yaitu siapa yang makan bawang ini karena bau mulutnya, al khabisa fala yuqarribanna masjidana, jangan mendekati masjid kami, hatta yudhiba rihaha min fihi, sampai hilang bau dari mulutnya. Inilah yang menjelaskan kemakruhan makanan-makanan yang berbau. Ini salah satu periwayatnya adalah siapa? Abul Qasim, budaknya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kelima, Syadid. Syadid ini salah satu nama budaknya Abu Bakar. Dia yang membawa pesannya Abu Bakar radhiyallahu an ketika wafat. Jadi kan pergantian pemimpin di di Khulafaur Rasyidun itu dari Nabi SAW kepada Abu Bakar itu kan nggak ada pesan secara tegas. Nabi tidak pernah berwasiat bahwa setelah aku meninggal dunia maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, nggak ada. Cuman memberi isyarat. Salah satunya adalah ketika Nabi memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami ketika beliau sakit. Tapi pesan secara tegas, secara jelas bahwa khalifah pengganti setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq tidak ada. Maka pemilihan Abu Bakar As-Siddiq ini dengan cara syura, musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, berunding, bermusyawarah untuk menentukan pemimpin. Nah, peralihan kekuasaan dari Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab itu berdasarkan wasiat. Abu Bakar As-Siddiq membuat wasiat. Wasiat itu disampaikan ketika beliau sudah wafat. Nah, yang namanya wasiat itu adalah pesan dari seseorang yang masih hidup untuk dilakukan, dikerjakan oleh orang setelahnya, yaitu orang yang masih hidup. Jadi ketika dia meninggal, maka wasiat itu menjadi tugas dari orang yang masih hidup yang mendapat wasiat tersebut. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia sudah menulis wasiat. Kelak sepeninggalku, maka pemimpinnya adalah Umar bin Khattab. Nah, ini budak yang menyimpan wasiat dan membawakan wasiat ini namanya Syadid. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia,
dia yang membawa pesan wasiat dari Abu Bakar untuk menunjuk Umar radhiyallahu anhu sebagai khalifah selanjutnya. Yang keenam adalah Katsir bin Ubaid At-Taimi. Tapi dia bukan sahabat, dia tabi'in. Berarti generasi setelah sahabat. Dia hanya menjumpai para sahabat, tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Amr, ini termasuk budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian perempuan Sofiyah. Sofiyah ini ibunya ulama terkenal tabi'in, generasi tabi'in, yaitu ibunya Muhammad bin Sirin. Jadi banyak ulama-ulama terkenal itu justru berasal dari kalangan budak, karena mereka orang-orang yang rajin, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang bahkan punya kecerdasan. Nah, ini Muhammad bin Sirin ini seorang ulama tabi'in. Dia ibunya dulu adalah seorang budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tentang tinggalnya Abu Bakar As-Siddiq atau rumahnya. Dulu ketika masih di Mekah, maka beliau tinggal bersama keluarganya, ayah dan ibunya, yaitu Abu Quhafah. Nah, ketika hijrah ke Madinah, maka dia punya dua rumah. Yang pertama di As-Sunkhu, itu agak jauh dari Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekitar 1 kilo. Tapi ada rumah kedua yang dekat dengan Masjid Nabi, sehingga rumahnya berdekatan dengan rumah Nabi dan berdekatan dengan Masjid Nabawi. Nah, ini yang lebih dia banyak tinggal di situ setelah hijrah. Tapi kadang-kadang dia balik ke rumahnya yang ada agak jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian pekerjaannya sebelum dia masuk Islam, dia terkenal sebagai seorang pedagang, saudagar. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ini lebih dikenal orang dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal Rasulullah berdakwah. Maka ketika Rasulullah SAW berdakwah, mendatangi kabilah satu persatu yang dia ajak, dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan beliau mengajak Ali bin Abi Thalib ketika itu masih pemuda, anak kecil, dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar ini yang lebih pengalaman, menjelajah kemana-mana, berdagang, rihlatas syita'i was saif, ke Yaman, ke Syam, ke beberapa kota yang jauh. Jadi kenalannya banyak, pengetahuannya, ilmunya tentang nasab, tentang garis keturunan, tentang kabilah-kabilah, dia lebih berpengalaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia yang juru bicara ketika Nabi berdiplomasi untuk menawarkan agama Islam ini kepada kabilah-kabilah yang ada di Mekah ketika mengunjungi Mekah untuk ibadah haji. Karena Abu Bakar dulunya pedagang, sering bepergian. Bahkan ketika dia sudah diangkat menjadi khalifah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, beliau diangkat menjadi khalifah. Keesokan harinya dia itu pedagang kain, bahan pakaian. Keesokan harinya setelah diangkat menjadi khalifah, dia masih memanggul kainnya, mau berdagang di pasar. Maka dicegah oleh Umar bin Khattab, mau kemana kamu Abu Bakar? Ya ini, aku mau jualan, dagang kain, bahan pakaian. Nah, kamu kan sudah diserai tugas sebagai Amirul Mukminin. Kamu urusannya adalah mengurusi urusan umat Islam semuanya. Nah, tapi aku harus menafkahi keluargaku juga. Aku tidak mau membebani umat Islam. Aku tetap berdagang. Oleh karena itu, Umar bermusyawarah dengan para sahabat yang lain, kemudian berunding. Nah, kemudian diberikanlah jatah atau untuk khalifah ini nafkah untuk setiap harinya, supaya dia tidak sibuk lagi berdagang sebagaimana pekerjaannya yang dahulu. Bahkan ketika sudah masuk Islam,
ketika membela Nabi SAW, bahkan menyerahkan seluruh hartanya. Ketika sudah hijrah ke Madinah pun beliau sempat pergi berdagang, tetap menjalani profesinya dalam mencari nafkah, tidak meninggalkan kewajibannya dalam bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Inilah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sifat-sifatnya ketika sebelum masuk Islam, dia orang yang termasuk di antara sedikit dari orang-orang yang hidup di masa jahiliyah tapi tidak pernah menyembah berhala. Dia tidak ikut dengan kebiasaan kaumnya yang menyembah banyak berhala, banyak Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu hanya satu. Cuman dia belum mendapati ajaran yang menuntunnya untuk beribadah bagaimana caranya. Maka dia lebih banyak mendekati orang-orang yang ahli, orang-orang yang berilmu di agama-agama sebelumnya, seperti Waraqah bin Naufal. Dia mendekati orang-orang seperti itu untuk belajar tentang agama yang hanif, agama yang lurus, agama peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, peninggalan Nabi Ismail, peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Isa alaihissalam. Nah, dia tidak pernah ikut dalam penyembahan berhala, walaupun orang tuanya dan keluarganya itu menyembah berhala. Bahkan di masa masih kecil dia diajak orang tuanya untuk ikut ke tempat penyembahan berhala. Ketika ditinggal oleh orang tuanya, ya dia itu tidak mau tunduk. Dia pikirannya bebas, merdeka. Maka dia mengatakan kepada berhala yang disembah ini, aku lapar. Apakah kamu bisa memberi makan aku? Aku juga nggak punya baju. Apakah kamu bisa memberiku baju? Tapi berhala ini tidak menjawab karena dia hanya patung saja. Maka dia meninggalkan penyembahan berhala, tidak pernah menyembahnya. Jadi punya pikiran yang merdeka, yang bebas dari taklid kepada nenek moyangnya dan adat di sekitarnya. Kemudian dia orang yang terkenal dengan wawasannya yang luas, pikirannya yang jernih, yang cerdas, dan tidak terbawa oleh emosi. Tidak terbawa oleh emosi. Buktinya, ketika Nabi SAW wafat, para sahabat yang lain itu terguncang. Sampai sekelas Umar bin Khattab itu pun teriak-teriak, Muhammad tidak pernah mati. Siapa yang bilang Muhammad mati, aku akan menebas lehernya. Tapi dengan tenang Abu Bakar As-Siddiq menyadari kenyataan bahwa semua yang dinamakan hidup, semua manusia pasti menemui ajalnya. Maka dia membacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu adalah utusan, telah berlalu utusan-utusan sebelum dia. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau dia terbunuh, apakah kalian akan berbaling ke belakang, ingkar lagi, murtad lagi, kafir lagi? Wa may yanqalib ala akibaihi falayadurrallaha syai'ah. Barang siapa yang berpaling, yang murtad, yang ingkar, maka tidak bisa memberikan mudarat sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sayajzillahu syakirin. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang bersyukur. Jadi dia pikirannya jernih, sadar, rasional, dan tidak terpengaruh oleh
emosi. Begitu juga ketika setelah Nabi SAW wafat, itu keluarganya, ini menurut orientalis. Kalau menurut orientalis, itu sahabat saja itu bertengkar antara satu dengan yang lain, berebut harta, berebut ghanimah katanya. Buktinya setelah Nabi SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha, anaknya Nabi, kan dia satu-satunya anak Nabi SAW yang masih hidup ketika Nabi wafat. Yang lain wafatnya ketika Nabi masih hidup. Anaknya 7, yang perempuan itu Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Yang 3 laki-laki, Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah. Maka Nabi sering disebut Abul Qasim. Yang laki-laki semuanya meninggal masih kecil, bisa dikatakan balita, nggak sampai dewasa. Yang 4 ini Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, 3 ini sampai dewasa, sampai menikah, sampai ikut masuk Islam, sampai ikut hijrah, tapi meninggal ketika Nabi masih hidup. Hanya 1 yang masih hidup ketika Nabi wafat, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Tapi Fatimah ini juga nantinya meninggal paling cepat, hanya 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah Nabi wafat, Fatimah ini minta warisan kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Wahai Abu Bakar, saya meminta warisan dari ayahku, dari Nabi Muhammad SAW. Ini oleh orientalis dikatakan, oh sahabat itu bertengkar, memperebutkan harta. Ini normal biasa. Jadi ketika Nabi meninggal, keluarganya yang masih hidup hanya 1, yaitu Fatimah radhiyallahu anha dan para istri-istrinya. Fatimah menuntut warisan, tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan, Nabi SAW pernah bersabda, Inna la nuras, kami para nabi itu tidak meninggalkan warisan. Ma taroknahu sodaqah, yang kami tinggalkan setelah kami wafat itu berupa sedekah, gak bisa diwariskan. Maka Fatimah tidak mendapat warisan karena peninggalan Nabi dianggap sebagai sedekah. Dan keluarga Nabi tidak boleh menerima sedekah, gak boleh menerima zakat, hanya boleh menerima hadiah. Tapi tetap ada yang menafkahi siapa? Keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pendirian-pendirian dan pandangan-pandangan Abu Bakar As-Siddiq yang menunjukkan kejernihan pemikirannya, keluasan wawasannya, dan independensinya, tidak terpengaruh dengan emosi, tidak terpengaruh dengan perasaannya, tidak terbawa perasaan. Kemudian yang tadi, dia orang yang berpengalaman dan punya ilmu nasab, karena dia sering tadi berdagang, bergaul dengan, dia kenal kabilah-kabilah. Oh, kabilah ini, sekutunya ini, temannya ini, keluarganya ini. Nah, ini yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq ini lebih berpengalaman dalam menghadapi masyarakat di sekitar Mekah. Kemudian ini masih banyak. Dia termasuk orang yang cerdas, orang yang ingatannya juga tajam. Dia orang yang penyayang. Dia orang yang juga tegas. Kalau Umar radhiyallahu an terkenal ketegasannya, walaupun juga penyayang, tapi lebih condong dengan ketegasannya. Kalau Abu Bakar lebih condong dengan kasih sayang, walaupun tegas juga. Buktinya ketika ketika setelah Nabi SAW wafat, para sebagian kabilah-kabilah di sekitar Mekah murtad, dan ada yang sebagian murtad
Murtadnya ada yang meninggalkan beberapa syariat Islam, tidak seluruhnya, masih sholat, masih puasa, tapi nggak mau membayar zakat. Tapi dengan ketegasannya Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, orang yang membeda-bedakan syariat Islam satu dengan syariat yang lain. Kami masuk Islam lah, tapi kami hanya mau sholat, mau puasa saja, nggak mau zakat, nggak mau haji. Ini menurut Abu Bakar As-Siddiq dia orang yang murtad karena menghilangkan salah satu dari rukun Islam. Ini termasuk ketegasan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Demikian juga dia terkenal dengan kedermawanannya. Dia orang yang menyantuni keluarganya atau saudara kerabatnya yang yang tidak mampu dan yang masih punya hubungan kekerabatan. Sebagaimana tadi beliau radhiyallahu anhu orang yang memerdekakan budak-budak, walaupun saat itu belum ada ayat tentang kafarat harus memerdekakan budak. Jadi sebelum syariat-syariat Islam itu ditegaskan atau diperintahkan dalam syariat Islam, dia lebih dulu melaksanakannya. Kemudian nama As-Siddiq, Siddiqah, ini berulang kali kita ceritakan bahwasanya dia orang yang sangat percaya. Jadi ketika orang lain itu ketika mau masuk Islam itu mikir-mikir dulu. Mikir benar tidaknya, mikir resikonya, mikir yang lainnya, mikir keluarganya. Abu Bakar tidak. Begitu ditawari masuk Islam, nggak ada pikir-pikir, nggak ada ditunda-tunda, nggak ada ragu-ragu, langsung percaya. Dan sejak itu percaya sampai akhir hayatnya membantu Rasulullah, maka disebut As-Siddiq, orang yang paling percaya. Tidak ada keraguan-raguan. Nah, ini tentang akhlak, di antara akhlak mulia dari Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga asy-syaja'ah, keberanian. Jadi ketika di awal-awal masuk Islam, di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering dianiaya ketika di depan Ka'bah, ketika sholat, ketika berdakwah. Maka waktu itu yang berani membelanya Abu Bakar As-Siddiq. Membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantang orang-orang yang menganiayanya, mendoliminya, bahkan menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dia yang membela Nabi, yang berkorban melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia mementingkan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keselamatan dirinya sendiri. Kemudian di antara keutamaan ini yang sangat menonjol, keutamaan sifat Abu Bakar As-Siddiq, dia itu orang yang paling mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika awal dia diangkat menjadi khalifah, dalam pidatonya, penggalannya, dia berkata, "Innallaha astafa Muhammadan 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dari manusia seluruhnya. Dia yang terpilih menjadi nabi terakhir di akhir zaman ini untuk seluruh alam. Wa asamahu minal afat. Dia orang yang maksum, dijaga. Tidak dosa-dosanya diampuni, yang lampau maupun yang akan datang. Dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan, bahkan dari kebinasaan. Kemudian wa inna ma ana muttabi'un walastu mubtadi'in. Aku hanya seorang muttabi', pengikut. Dan aku bukan mubtadi' yang membuat aturan-aturan yang baru. Maka aku hanya mengikuti apa yang sudah digariskan, yang dicontohkan, yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan pernah membuat aturan-aturan yang baru yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Makanya ketika di akhir hayatnya Nabi SAW sebelum meninggal dunia itu mengutus pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah waktu itu umurnya hanya belasan.
Ada yang mengatakan 16 tahun, ada yang mengatakan sekitar 18 tahun. Dan dia harus memimpin pasukan terbesar yang pernah diutus untuk berperang. Tapi pengiriman pasukan ini tertunda karena Nabi SAW wafat. Kemudian para orang-orang kaum muslimin sibuk menentukan siapa pemimpin setelah Nabi SAW. Kemudian penguburan Nabi SAW. Setelah terpilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, maka para sahabat-sahabat yang senior ini agak ragu-ragu, merasa tidak pantas Usamah bin Zaid yang umurnya masih belasan ini memimpin pasukan yang isinya di situ sahabat-sahabat senior. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, di situ orang-orang senior dipimpin oleh anak belasan tahun ini. Tapi Abu Bakar dengan konsisten, saya tidak akan pernah merubah keputusan yang pernah diambil oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengiriman pasukan pimpinan Usamah bin Zaid ini di masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sebagian sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Selanjutnya kita akan membahas kehidupannya setelah masuk Islam. Islamnya Abu Bakar gak ada peristiwa yang menakjubkan atau menghebohkan atau yang membuat orang mempunyai peringatan tersendiri. Karena dia orang yang pertama kali masuk Islam. Kenapa? Karena yang lain yang beriman itu semuanya ahli bait, orang yang di dalam keluarga Nabi. Khadijah radhiyallahu anha, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah. Zaid ini tadi bapaknya Usamah tadi, Zaid bin Harisah. Ini orang-orang yang ada di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Abu Bakar satu-satunya orang di luar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang masuk Islam, dan dia beriman tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah pikir-pikir, tidak pernah menimbang-nimbang lagi. Kenapa? Karena itu adalah pencariannya sejak lama. Dia beriman ini bukan sekedar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia sudah meneliti, sudah memikirkan sejak dia mencari kebenaran, karena dia tidak pernah mengikuti penyembahan kepada berhala. Makanya dia belajar kepada Waraqah bin Naufal, mengabarkan kelak akan ada nabi terakhir yang akan muncul di umat ini, dan dia memprediksikan bahwa nantinya ini di kaum kita, di Quraisy, di Mekah akan muncul nabi akhir zaman ini. Maka dia mencari orang yang lurus, yang sepemahaman dengan dia, maka dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum zaman keislaman, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan dia sudah melihat tanda-tanda itu. Artinya dia melihat Nabi Muhammad ini lebih dari dia. Abu Bakar ini orang yang jujur, pedagang, yang mulia, yang dermawan, penolong, ramah, lemah lembut. Dia suka menyantuni orang lain. Tapi dia merasa dirinya kalah akhlaknya, kalah budi pekertinya, kalah kecerdasannya, kalah istiqomahnya dalam kebaikan dibanding Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjadi sahabat setianya. Ketika Nabi sudah memberitahukan dia diutus, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, dia sudah enggak mikir-mikir lagi. Sudah langsung yakin, percaya. Maka disebutlah dia Abu Bakar As-Siddiq, yang sangat percaya. Begitu dia masuk Islam, jadi para ulama ada yang berpendapat yang pertama masuk Islam itu Khadijah radhiyallahu anha. Ada yang berpendapat yang pertama masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Ada yang berpendapat yang pertama masuk Islam itu Zaid bin Harisah. Tapi semuanya benar. Yang pertama masuk Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu anha, dari kalangan perempuan.
Yang pertama masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib dari kalangan pemuda, anak-anak. Yang pertama masuk Islam itu adalah Zaid bin Harithah dari kalangan budak. Yang pertama masuk Islam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan umum, bukan dari ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia beriman, setelah dia membenarkan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sangat gembira dengan keislamannya. Nabi sangat bangga dengan keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar ini dengan semangatnya yang menggebu-gebu, dia kemudian orang yang pertama kali berdakwah. Dia tidak puas hanya dirinya yang masuk Islam. Dia tidak puas dengan hanya dia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengajak para sahabatnya, kenalannya, teman-temannya. Maka dia mengajak Utsman bin Affan untuk masuk Islam, ditawari untuk masuk Islam. Kemudian dia mengajak Abdurrahman bin Auf. Dia mengajak sahabat-sahabat yang lain. Yang itu adalah rombongan pertama, orang-orang pertama yang masuk Islam, yang paling awal. Dan dari situ orang-orang 10 sahabat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi dan Rasulnya, mereka sahabat yang dijamin masuk surga. Ini begitu semangatnya Abu Bakar As-Siddiq ini untuk menyebarkan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terima bahwa dia sendiri yang masuk Islam, tapi dia mengajak sahabat-sahabat yang lain, teman-temannya, koleganya untuk masuk Islam. Dan dari situ seperti Utsman, seperti jadi dia pertama mengajak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, 5 orang. 5 ini kalau ditambah Abu Bakar berarti 6. Ini 6 sahabat dari 10 yang nanti dijamin masuk surga. Tambahan yang lain, dia ngajak sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Mad'un, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, kemudian Abu Salamah bin Abdul Asad, kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam. Di situ ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Tabak. Jadi 6, 7 dengan Abu Bakar As-Siddiq. 10 di antara 10 orang yang diberi kabar gembira masuk Islam. 7 ditambah Ali bin Abi Thalib, 8 dari 10. Tambah lagi Umar bin Khattab. Tambah lagi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini iparnya Umar, suaminya adik perempuan dari Umar bin Khattab, yang menjadi penyebab keislaman Umar bin Khattab. Nah, 10 ini sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW berdasarkan hadisnya. Nah, inilah rombongan pertama. Nah, walaupun di sini Umar bin Khattab tidak termasuk orang-orang yang paling awal. Tidak termasuk orang yang paling awal yang masuk Islam. Bahkan dia masih kafir waktu itu, masih musyrik. Dan dia termasuk orang ketika musyriknya orang yang membenci, orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya dia membenci dakwah Nabi. Bahkan kalau ada orang yang masuk Islam, dia siksa,
dia aniaya, dia halangi dari beribadah. Tapi kemudian dia menjadi sahabat yang mulia, orang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, mungkin ini kita jeda sebentar untuk azan, nanti kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Begitu dia masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq ini kerja keras untuk mendakwahkan agama ini, membela 100% apa yang diperjuangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dia mengajak tadi rombongan-rombongan pertama yang masuk Islam. Dia mengajak sahabat-sahabatnya, dan dia tidak meninggalkan keluarganya. Keluarganya dia ajak ikut untuk masuk Islam. Tidak hanya keluar para sahabat atau teman-temannya saja. Tidak hanya teman-temannya. Maka anak-anaknya dan istrinya dia ajak masuk Islam. Dan semua anak dan istrinya ini juga ikut masuk Islam. Kemudian ibunya diajak masuk Islam. Maka ibunya termasuk sahabiah yang rombongan pertama masuk Islam. Tapi ayahnya yang agak tertunda keislamannya. Jadi ayahnya tidak mau masuk Islam di awal-awal dia diajak. Dia masuk Islam nanti kelak di Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah di Fathu Makkah. Ketika sudah hijrah ke Madinah, kuat posisi umat Islam di Madinah, memenangkan beberapa pertempuran atau peperangan, kemudian bisa menaklukkan kota Mekah. Ketika Rasulullah SAW bersama 10.000 tentaranya menaklukkan kota Mekah, nah Abu Bakar As-Siddiq ini menjemput bapaknya, menuntunnya karena dia sudah buta, rambutnya putih, jenggotnya sudah putih, dituntun menghadap Nabi SAW, didudukkan, ditawari oleh Nabi masuk Islam, maka dia masuk Islam. Bahkan bapaknya ini walaupun kondisinya seperti itu, justru wafatnya setelah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq wafat duluan, baru bapaknya. Ini keluarganya. Jadi di antara yang masuk Islam adalah istrinya. Ini ibunya Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Ruman. Kemudian anak-anak perempuannya Asma binti Abu Bakar. Kemudian Aisyah, kemudian anaknya Abdullah, kemudian ibunya tadi yaitu Ummul Khair. Nah, bapaknya agak terlambat. Nah, kemudian siapa? Budaknya yang dimerdekakan itu, Amir bin Fuhairah. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak hanya mendakwahi orang lain, tapi juga dia mendakwahi keluarganya sendiri. Nah, inilah pelajaran yang kita ambil. Kita walaupun sibuk mengingatkan orang lain, sibuk berdakwah ke sana kemari, tapi yang harus kita perhatikan adalah lebih utama adalah keluarga kita, supaya kita mengajak mereka sama-sama mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah dia masuk Islam, berdakwah, dia berjuang dengan sekuat tenaga, bahkan mengorbankan jiwa dan raganya, bahkan mengorbankan hartanya untuk kepentingan dakwah umat Islam, membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Suatu kali, ini ada yang menceritakan ini peristiwa di perang Khaybar atau setelahnya. Jadi Rasulullah SAW ingin mengumpulkan donasi untuk biaya perang.
Sekali ini Umar radhiyallahu an ingin melampaui, mengungguli amalnya Abu Bakar As-Siddiq. Dia duluan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya mensedekahkan harta saya ini untuk jihad fisabilillah. Lah, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Umar? Saya tinggalkan semisalnya. Seperti itu juga. Berarti separuh saya berikan kepadamu ya Rasulullah untuk jihad fisabilillah, separuh untuk keluarga saya. Datang Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ini seluruh harta saya. Saya serahkan untukmu biaya jihad fisabilillah. Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Sejak itu Umar sudah bisa dikatakan putus asa. Oh, saya nggak bisa mengungguli amal dari Abu Bakar As-Siddiq. Saya tidak bisa melampaui keikhlasan, keseriusan, keistiqomahan perjuangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini kemudian bahkan dia rela berjuang bisa dikatakan mengorbankan nyawa dan harta dan jiwanya. Ketika Nabi SAW seperti yang saya ceritakan tadi, sholat di depan Ka'bah atau berdakwah, mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk beriman, dia dipukuli oleh orang-orang kafir Quraisy, dikeroyok. Maka yang menghadapi adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menantang mereka. Maka dia mengatakan, Abu Bakar ini, dan ini diceritakan di dalam Al-Quran dari surah Ghafir ayat 28. Dia berkata, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian membunuh orang hanya gara-gara dia mengatakan Tuhanku hanya Allah subhanahu wa ta'ala? Setega itu kalian menganiaya manusia hanya gara-gara mengatakan Tuhanku Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Ghafir ayat 28. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum. Apakah kalian membunuh seorang laki-laki hanya karena dia mengatakan Tuhanku hanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah datang kepada kalian dengan membawa bayinat, bukti-bukti yang nyata, yang jelas, yang terang benderang dari Tuhan kalian, mir rabbikum. Nah, kemudian Abu Bakar sendiri yang menjadi target berikutnya. Dia yang dianiaya. Nabi SAW dibebaskan, ditinggalkan, gak jadi dianiaya. Abu Bakar yang dipukuli, dikeroyok, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. Cuman Abu Bakar As-Siddiq, dari kabilahnya Bani Taimi, dia dibela, dicari siapa tadi yang menganiaya. Yang menganiaya adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini kisahnya adalah Utbah bin Rabi'ah ini punya saudara juga Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Walid ini anaknya Utbah. Nanti tiga-tiganya itu orang yang pertama mati di perang Badar, duel dengan kaum muslimin. Dua bersaudara, Utbah dan Syaibah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah. Nah, dia ini yang menganiaya Abu Bakar sampai pingsan, sampai hilang kesadaran. Kemudian ditolong, dicari oleh kabilahnya, sama bapaknya juga, walaupun bapaknya tidak masuk Islam. Waktu itu belum masuk Islam. Dicari siapa yang menganiaya anakku, siapa yang kalau sampai terjadi apa-apa dengan Abu Bakar, aku tuntut kabilah kalian, aku bunuh. Siapa? Utbah bin Rabi'ah. Maka dicari Abu Bakar, sudah kayak orang kehilangan kesadaran, pingsan lagi, bolak-balik pingsan lagi. Ketika sadar, apa yang dikatakan, apa yang terjadi dengan Rasulullah? Apakah Rasulullah baik-baik saja?
Dia tidak merasakan atau tidak mengindahkan tubuhnya yang luka-luka, yang dianiaya, yang dipukuli. Dia hanya mengingat apa yang terjadi, yang dialami oleh Rasulullah. Berulang kali dia nggak mau makan, saya nggak akan makan, saya nggak akan minum sebelum saya tahu nasib Rasulullah SAW. Maka dipanggillah ibunya, dipanggil saudaranya yang perempuan untuk menuntunnya. Dituntun sampai ke rumahnya Nabi SAW. Ditemukan lagi, dipertemukan lagi dengan Nabi SAW. Kemudian dikatakan Nabi baik-baik saja. Itu dia temui. Kemudian dipeluk oleh Nabi SAW. Kemudian dipeluk oleh orang-orang beriman yang menunggu di rumah itu. Kemudian dia minta. Waktu itu ibunya belum beriman. Maka dia minta, ya Rasulullah, doakan ini ibu saya supaya masuk Islam. Rasulullah mendoakan dan dia masuk Islam. Maka dia termasuk rombongan awal yang menjadi sahabiah yang masuk Islam. Di tahun-tahun awal dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kisah yang yang terkenal, fenomenal, yaitu yang menjadikan dia digelari As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperjalankan ke langit, turun lagi setelah di langit menerima perintah sholat 5 waktu, turun lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam, pulang sebelum subuh. Keesokan harinya Nabi menceritakan peristiwa itu kepada orang-orang di Mekah, orang-orang Quraisy. Maka orang-orang yang ragu-ragu tambah ingkar, tambah kafir. Orang yang memusuhi tambah menertawai, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab. Ini apalagi karangan Muhammad ini ngarang bisa ke Masjidil Aqsa bolak-balik dalam satu malam. Kemudian Abu Bakar belum mendengar berita itu ditanyai oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Wahai Abu Bakar, apakah kamu dengar berita dari temanmu itu, sahabatmu? Ada apa beritanya? Dia mengatakan dia sudah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi dalam satu malam sebelum subuh. Nah, Abu Bakar hanya mengatakan, apakah betul dia bicara seperti itu? Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, iya betul, dia itu yang dia ucapkan. Kalau dia berkata seperti itu, aku percaya, dia pasti benar. Maka dia disebut As-Siddiq, yang sangat percaya. Dan aku lebih percaya lagi, atau aku juga percaya terhadap berita yang lebih heboh, atau lebih besar, atau lebih aneh dari itu. Yaitu apa? Tentang peristiwa hari kiamat, tentang surga dan neraka. Itu semuanya yang belum kalian lihat, tapi aku sungguh percaya karena itu diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia disebut As-Siddiq, orang yang sangat percaya. Nah, itulah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, perjalanannya ketika masuk Islam sampai menjelang hijrah beliau bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada tambahan, yaitu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini memerdekakan beberapa budak. Nah, seperti tadi disebut, dia memerdekakan Bilal bin Rabah. Kemudian dia juga memerdekakan Amir bin Fuhairah. Kemudian ada budak lagi namanya Zinnirah. Dia budak dari Romawi, bukan asli Quraisy. Disiksa, bahkan ada yang mengatakan Zinnirah ini sampai buta karena dia itu bekerja di pandai besi. Jadi disiksa dengan besi yang panas, yang membara, ditusukkan, bahkan didekatkan dengan matanya sampai buta. Kemudian dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, dibebaskan. Tapi dia didoakan oleh Rasulullah, kemudian penglihatannya sembuh kembali. Kemudian juga dia memerdekakan An-Nahdiyah dan anaknya atau anak perempuannya, dibebaskan karena dianiaya. Di antara yang dibebaskan adalah
budaknya Bani Muammal. Nah, ini budak ini ketika baru masuk Islam dianiaya, disiksa oleh Umar bin Khattab waktu itu ketika masih musyrik. Dianiaya, ditampar, disiksa. Tapi Umar sampai nggak tega, sampai bosan nyiksa. Kemudian dibeli oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan dibebaskan. Di antara yang dibebaskan lagi adalah Abu Fukaihah. Ini budaknya Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Kalau tadi Bilal budaknya Umayyah bin Khalaf. Ini budak anaknya. Anaknya Umayyah yaitu Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini termasuk budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Belum ada perintah untuk kafarah memerdekakan budak, tapi dia sudah melaksanakan itu. Maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi dan bertakwa dan membenarkan semua yang baik-baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia menempuh jalan kebaikan, yaitu jalan ke surga, dimudahkan masuk surga. Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, dan tidak seorang pun yang ada di sisinya yang diberi nikmat yang dibalasnya, illa ibtigha wajhi rabbil a'la, kecuali dia hanya mengharap balasan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, kelak Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengannya, dimasukkan ke dalam surga. Ini hampir mirip dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi dipuji, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu dan kamu akan ridho. Nah, kalau yang tadi wala saufa yarda, kelak dia akan ridho dengan surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita bahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan berikutnya ketika dia sudah hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sampai menjadi khalifah pengganti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal min soal apa langsung ditutup ini? Nah, ada pertanyaan apa langsung ditutup? Komat. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.